Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel yang akan membedah tuntas segala drama di atas lapangan hijau. Kejutan luar biasa baru saja terjadi di babak 32 besar Piala Dunia 2026 hari ini, 30 Juni 2026. Tim Oranye, Belanda, secara mengejutkan harus angkat koper lebih awal setelah ditumbangkan oleh Singa Atlas, Maroko, melalui drama adu penalti yang mendebarkan di Monterrey Stadium. Laga yang berakhir imbang 1-1 selama 120 menit ini akhirnya dimenangkan oleh Maroko dengan skor penalti 3-2. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana bisa skuad bertabur bintang asuhan Ronald Koeman ini dipaksa bertekuk lutut oleh Maroko? Apakah ini murni karena magis Maroko, atau justru karena blunder taktik dari sang pelatih? Kalau kita melihat lebih dalam gejalanya pertandingan, kekalahan ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah hasil dari rentetan keputusan keliru di pinggir lapangan. Siapkan kopi kalian, karena hari ini Raftel Sport akan membongkar habis. Pantes kalah. Inilah 5 kesalahan fatal Ronald Koeman yang membuat Belanda disingkirkan Maroko. Pastikan kalian tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Mari kita mulai pembahasannya. Kesalahan pertama dan yang paling mendasar dari Ronald Koeman di pertandingan ini adalah penerapan strategi low block yang sangat pasif. Menghadapi tim dengan determinasi dan kecepatan sayap seperti Maroko, Koeman justru menginstruksikan anak asuhnya untuk duduk diam dan menunggu di area pertahanan sendiri sejak peluit babak pertama dibunyikan. Coba kalian perhatikan statistik di babak pertama. Maroko memegang kendali permainan dan mengeksploitasi kedua sayap melalui pergerakan Achraf Hakimi dan Noussair Mazraoui. Belanda membiarkan Singa Atlas leluasa memegang bola. Kiper Bart Verbruggen bahkan harus jatuh bangun melakukan penyelamatan genting di 45 menit pertama, termasuk menepis peluang emas Hakimi di tiang dekat. Menerapkan low block melawan tim yang sedang memiliki motivasi tinggi seperti Maroko sama saja dengan memberikan pisau kepada lawan. Koeman gagal memberikan tekanan atau pressing tinggi yang biasanya menjadi ciri khas sepak bola Belanda, total football. Terlalu menghormati lawan justru membuat Belanda kehilangan identitas permainan mereka sendiri. Kesalahan kedua, dan ini yang paling bikin fans Belanda gregetan. Saat pertandingan memasuki menit ke-72, harapan bagi Belanda sempat menyala terang. Lewat sebuah transisi mematikan, Cody Gakpo sukses merobek jala gawang Yassine Bounou dan mengubah papan skor menjadi 1-0 untuk Oranye. Normalnya, ketika sebuah tim besar sudah memecah kebuntuan, mereka akan mencoba mendikte tempo atau mencari gol kedua untuk membunuh pertandingan, kill the game. Tapi apa yang dilakukan Koeman? Ia justru semakin menginstruksikan timnya untuk memarkir bus. Koeman memasukkan bek tambahan seperti Jorel Hato dan gelandang bertahan Quinten Timber, menarik keluar para pemain yang punya mobilitas. Sikap terlalu pragmatis ini menjadi bumerang. Maroko mengurung total pertahanan Belanda di 10 menit terakhir waktu normal. Puncaknya terjadi tepat di masa injury time, menit ke-90. Tekanan bergelombang Maroko membuahkan hasil saat bek Issa Diop sukses menyarangkan gol penyeimbang yang dramatis. Keputusan Koeman untuk sekadar mempertahankan keunggulan 1 gol terbukti menjadi sebuah keputusan fatal yang menghancurkan mental skuadnya sendiri. Lanjut ke poin ketiga, kita harus jujur bahwa lini tengah Belanda hancur lebur malam ini. Di atas kertas, kuartet Belanda yang diisi pemain sekaliber Frenkie de Jong dan Ryan Gravenberch seharusnya bisa memegang kendali. Namun faktanya, mereka dipecundangi habis-habisan oleh trio Maroko, Azzedine Ounahi, Bilal El Hanous, dan Brahim Diaz. Gelandang Maroko bermain sangat cair. Kombinasi umpan-umpan pendek, pergerakan tanpa bola, dan kemampuan mereka menahan body charge membuat lini tengah Belanda tampak kebingungan. Ayoub Boadi dan El Hanous terus menemukan ruang kosong di antara garis pertahanan dan lini tengah Belanda. Bencana semakin lengkap untuk Koeman saat jenderal lapangan tengah mereka, Frenkie de Jong, mulai terlihat kelelahan dan kesakitan. Di babak tambahan waktu, tepatnya di menit ke-110, De Jong terpaksa ditarik keluar karena cedera dan digantikan oleh Marten de Roon. Keluarnya De Jong benar-benar mematikan kreativitas distribusi bola Belanda. Mereka tak mampu membangun serangan secara terstruktur dan lini tengah sepenuhnya dikuasai oleh penguasaan bola superior dari Maroko.
Kesalahan keempat adalah bukti nyata dari miskinnya taktik Ronald Koeman di turnamen sebesar Piala Dunia. Ketika pertandingan berlanjut ke babak extra time dan Maroko terus menekan, Koeman terlihat panik dan sama sekali tidak memiliki plan B yang jelas. Satu-satunya solusi yang bisa dipikirkan oleh Koeman setelah kebobolan hanyalah long ball alias umpan lambung jauh dari belakang yang diarahkan langsung kepada Wout Weghorst. Sepak bola usang seperti ini tentu sangat mudah dipatahkan oleh bek-bek kokoh Maroko seperti Chadi Riyad dan Issa Diop yang sangat dominan di duel udara. Pelatih Maroko, Mohamed Ouahbi, merespons pertandingan dengan jauh lebih cerdas. Ia memasukkan Sofian Rahimi dan Gessime Yassin untuk terus mengeksploitasi para pemain Belanda yang sudah kehabisan bensin. Koeman tidak mampu menjawab perubahan taktis ini. Tidak ada variasi tusukan, tidak ada skema tendangan bebas yang efektif. Timnas Belanda bermain layaknya robot yang kehabisan baterai. Dan akhirnya, kita tiba di ujung penderitaan Belanda, babak adu penalti. Jika kalian bertanya mengapa Belanda bisa kalah, jawabannya jelas, mereka kalah mental. Saat laga harus ditentukan lewat sepakan 12 pas, sorot mata para pemain Belanda sudah menunjukkan ketidakpercayaan diri, berbanding terbalik dengan sorak-sorai semangat singa Atlas. Disinilah pahlawan Maroko, Yassine Bounou, kembali membuktikan bahwa ia adalah salah satu shotstopper terbaik di dunia. Eksekutor Belanda tampil di bawah standar. Quinten Timber, Justin Kluivert, dan Trincao Somerville gagal menuntaskan tugasnya. Tembakan mereka entah membentur tiang atau sukses dibaca dengan brilian oleh Bounou. Sebaliknya, meskipun Maroko juga sempat membuang peluang lewat Hakimi dan El Ainaoui, penendang terakhir mereka, Ismail Saibari, tampil begitu dingin. Sepakannya menembus jala Verbruggen, memastikan skor penalti 3-2 untuk kemenangan Maroko, sekaligus mengirim Belanda pulang ke Amsterdam lebih awal. Kegagalan penalti ini menjadi cerminan sempurna dari betapa rapuhnya persiapan mental dan taktik Koeman menghadapi momen kritis. Itulah dia Sobat Raftel Sport, 5 kesalahan fatal Ronald Koeman yang membuat generasi emas Belanda harus menelan pil pahit di Piala Dunia 2026. Maroko bermain dengan hati, taktik yang solid, dan pantang menyerah, dan mereka sangat pantas melaju ke babak 16 besar untuk menantang Kanada. Bagaimana pendapat kalian tentang laga ini? Apakah Ronald Koeman pantas dipecat setelah kegagalan memalukan ini? Coba tuliskan unek-unek dan analisis kalian di kolom komentar di bawah, mari kita diskusikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan analisis ini, share ke teman-teman pecinta bola lainnya, dan subscribe Raftel Sport untuk terus mendapatkan asupan taktik dan berita olahraga paling aktual. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam olahraga.